Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di sini saya akan reaction kajian dari beberapa ustadz, gus, kiai, ataupun disebut para alim ulama. Dan di sini kita akan membahas tentang masalah hidup guys. Dan kita hidup beda ini pasti punya yang namanya masalah, istilahnya ujian hidup. Dan semoga ketika kita mendengarkan ceramah ini kita bisa dapat petunjuk untuk menyelesaikan masalah kita. Amin. Dan sebelum itu saya mohon bantuannya untuk dukungan ke channel kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk langsung saja kita dengarkan kajian berikut ini. Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan salatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah, jika anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan, minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bis sabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak anda mampu mengatasinya. Setuju banget guys dari Bapak Ustadz Hidayat tadi, bahwa Allah itu nggak akan memberi suatu masalah kepada hambanya kecuali hambanya itu mampu untuk menyelesaikannya. Tapi tetap kita ingat bahwa Allah SWT memberi masalah itu supaya kita dekat dengannya. Maka kita tetap sabar menerima cobaan dari Allah SWT. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita sabar, kemudian kita sholat supaya kita tenang, kemudian kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah memberi petunjuk untuk masalah kita supaya cepat selesai. Begitulah teman-teman. Lanjut. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya, Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Yaitu tadi guys, bahwa Allah SWT tidak akan memberi cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi jangan mengeluh lah. Ya memang kita sering mengeluh, tapi tetap jangan mengeluh, karena Allah memberi cobaan itu berbanding lurus dengan kemampuan kita. Lanjut. Kata Allah, kalau engkau sedang punya masalah, katakan pada dirimu, pasti mudah. Pasti mudah. Pasti ada solusinya. Jadi kalau diri kita begitu, itu akan ringan menghadapinya. Maaf ya, dibandingkan anda menulis status, nggak akan selesai. Ternyata kamu tidak seperti yang aku kira. Capek. Udah aja, pasti selesai, pasti bisa. Nah sekarang persoalannya, cara kita mengatasinya, ikhtiarnya bagaimana sekarang? Nah supaya kuat, maka kadang-kadang ada tindakan yang keliru, kadang mengeluh, kadang curhat nggak jelas,
Kadang cerita ke orang, alih-alih kemudian kita mengadu kepada Allah, atau puncaknya malah menyalahkan Tuhan. Ya itulah manusia guys, ya terkadang kita punya banyak masalah, kita mengeluh, kemudian kita buat status di medsos, di status WA, kita curhat ke teman, tapi tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah. Dan bahkan kita ketika punya masalah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, jangan sampai ya guys ya. Subhanallah, jangan sampai. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Maka diturunkanlah oleh Allah sebuah zikir lewat lisan Nabi Yunus alaihissalam yang kalau dibacakan seketika Allah tenangkan keadaan jiwa, dibuang keluh kesah, dan langsung diberikan jalan terbaik untuk mendapatkan nikmat yang diharapkan. Apa bentuk zikirnya? Quran surah ke-21 ayat 77-nya. Wa nada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini umum. Bisa di jabatan mungkin kurang menyenangkan, bisa di harta benda, bisa di persoalan. Nabi Yunus kan dia menjabat sebagai rasul, cuman dikerjai oleh orang, dilempar ke perut ikan paus sampai keluar. Bahasa Qurannya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang beriman berzikir seperti sama yang dikerjakan oleh Yunus, kami selamatkan dia seperti kami selamatkan Yunus alaihissalam. Boleh dikerjakan pasca salat. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar guys, dan banyak-banyak berzikir supaya hati kita itu tenang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Lu punya masalah, lu minum minuman keras, lu ke klub, lu ngapain ini itu, emang masalah lu selesai? Enggak, itu hanya menunda untuk lu memikirkannya kembali. Tapi ketika lu menyelesaikannya ke dalam, selesai, gak usah lo keluar. Makanya para kekasih Tuhan itu fokus healingnya ke dalam diri. So good. Dan lo emang harus mempunyai hubungan sama Tuhan tersebut untuk membantu healing di dalam diri lo juga gitu. Iya. Tanpa kekuatan Tuhan itu gak akan pernah bisa. So good. Setuju banget kata Bicaper tadi, bahwa tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala kita nggak akan bisa melewati yang namanya ujian hidup. Kita nggak akan bisa melewatinya. Tapi kebanyakan dari kita terkadang malah untuk menenangkan diri, menjauh dari masalah itu, kita minum minuman keras, pergi ke klub, ke bar, supaya untuk menenangkan diri. Tapi ketenangan itu hanyalah sesaat, tenang sesaat saja, dan nggak bisa menyelesaikan masalah kita itu. Masalah kita itu nggak akan selesai. Nah, supaya masalah kita selesai, kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe niku kadang punya masalah besar, punya problem besar dalam hidup kita. Kita itu sibuk mencari solusinya, kadang malah menimbulkan masalah baru. Ini modelnya menungso kaya dhewe kadang ngono kuwi. Padahal ketika kita itu tahu momen-momen yang sangat sakral di dalam agama kita, di dalam waktu-waktu kita, ketika kita itu mengikuti tindak lampahipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah barang sing mungguwe awake dhewe angel, masalah sing mungguwe awake dhewe angel kuwi bakal dadi penak. Banyak orang yang hampir menyerah melanjutkan kehidupannya, akhirnya bisa melanjutkan hidupnya dengan baik karena keajaiban doa-doa. Keajaiban doa-doa, bener kata Gus Ikram tadi guys, bahwasanya ada waktu atau momen tertentu, waktu sakral istilahnya, untuk berdoa, doa mustajab istilahnya itu, supaya kita itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah kita.
Contohnya seperti waktu di sepertiga malam kita sholat yang mulai sholat tahajud, kita menghadap kepada Allah, berdoa, kita curhat kepada Allah bahwa kita punya masalah ini, kemudian kita meminta pertolongan atau petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah masalah itu akan cepat selesai karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Niku nek gelem sabar atas ujian-ujian Allah, nek gelem istiqomah ibadah ning Gusti Allah, ora mungkin wong terus uripe kangelan, mboten mungkin. Uripe kesia-sia ora mungkin. Mesti ketika dia itu sabar akan ujian-ujian Allah, dia istiqomah terus ibadah kepada Allah, fa inna ma'al usriyus, inna ma'al usriyus, sakwise kangelan bakal penak. Bahwa sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka bersabarlah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi tetap kita sabar, kita terima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terima masalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita ikhtiar dan juga berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi petunjuk untuk menyelesaikan masalah kita, dan selanjutnya kita tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kata-kata guys, dan di saat kita lemah ingatlah kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjadi penolong kami. La tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terima kasih. Yaitu tadilah kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat, Gus Ikdam sama Habib Jafar tentang masalah hidup. Ya, semoga dengan kajian tersebut kita diberi ketenangan untuk menghadapi masalah, supaya kita tidak selalu mengeluh dan saya doakan semoga kita semua diberi kelancaran dalam menyelesaikan masalah kita, dan Allah memberi petunjuk supaya kita sukses ke depannya, sukses dunia dan sukses di akhirat. Amin. Dan terima kasih atas dukungan ke channel kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.